Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak pada hari ini di pelajaran Pendidikan Agama Buddha bab 6 yaitu hidup damai. Namun sebelumnya Bapak ucapkan terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Ya, semoga pada hari ini kalian semua dalam kondisi yang sehat, semangat dan tentunya berbahagia ya. Minggu lalu kalian sudah mencatat ringkasan dari Bapak mengenai hidup damai di bab 6 ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kalian harus menyimak video penjelasan dari Bapak ini. Bapak berharap dengan video ini kalian semakin paham tentang materi ini yaitu hidup damai. Nah, nanti dalam video ini kalian wajib mengisi pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalian menonton akan muncul pertanyaan. Kalian menonton akan muncul pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan itu harus kalian jawab. Karena kalau nggak dijawab, kalian nggak bisa next. Dan nanti di akhir video ini akan ada tugas. Kalian di akhir video nanti tinggal klik linknya, nanti kalian akan diarahkan ke Google Form. Dan itu wajib kalian isi karena itu adalah sebagai penilaiannya. Ya, baik. Anak-anak, seperti yang sudah kalian catat di minggu lalu mengenai materi hidup damai ini anak-anak. Nah, Bapak akan memulai dari slide yang pertama ini bahwasanya hidup damai itu adalah suatu keinginan bagi siapapun. Ya, yang besar, yang kecil, yang pendek, yang jauh, yang dekat, yang sudah lahir, yang mau dilahirkan, yang berkaki banyak, yang berkaki satu, yang tampak, yang tidak tampak, yang sudah dilahirkan atau yang belum dilahirkan, itu pasti menginginkannya hidup bahagia. Ya kan? Enggak ada satupun makhluk yang ingin menderita. Nah, bagaimana supaya kita ingin hidup bahagia, hidup damai? Nah, Sang Buddha mengajarkan bahwa kita harus mempraktekkan yang namanya Pancasila Buddhis. Bapak yakin kalian sudah hafal semua Pancasila Buddhis secara urut dari yang pertama sampai yang kelima. Kenapa mempraktekkan Pancasila Buddhis? Karena dengan mempraktekkan Pancasila Buddhis ini anak-anak kita akan menjaga moral kita. Kita selalu akan mengendalikan indera kita, mengendalikan ucapan kita dan juga pikiran kita serta perbuatan kita. Sehingga tidak pernah yang namanya merugikan diri sendiri maupun merugikan makhluk lain. Ya, itu manfaat dari mempraktekkan Pancasila Buddhis. Nah, hal ini berbeda anak-anak. Kalau seseorang yang melanggar Pancasila Buddhis, salah satu sila aja, pasti hidupnya dia akan gelisah. Walaupun nggak ada orang yang tahu ini. Walaupun kalian melanggar silanya nggak ada orang yang tahu. Tapi pasti akan menghantui pikiran kalian. Karena diri kalian pasti mengetahui sudah melanggar sila itu. Sudah melanggar Pancasila Buddhis. Kalian misalnya melakukan pencurian, walaupun nggak ada orang yang tahu, pasti hal itu akan mengganggu pikiran kalian. Ya, nah, itu anak-anak, makanya kalau misalnya orang sudah melanggar sila, dia hidupnya tidak akan tenang. Karena kenapa? Karena selalu dihantui pikiran-pikiran yang merasa bersalah. Nah, baik, untuk berikutnya, bagaimana sih cara menciptakan perdamaian di dalam diri kita sendiri? Karena kita itu perlu membuat perdamaian, kita perlu menciptakan kedamaian berawal dari dalam diri kita sendiri anak-anak. Kalau diri kita ini sudah bisa damai, sudah bisa tenang, nanti kita bisa untuk menciptakan perdamaian yang lebih luas lagi. Seperti ini seperti kalau meditasi meta bhavana, itu kan kita harus memancarkan cinta kasih pada diri sendiri, kemudian kita pancarkan kepada yang lebih luas lagi, sampai kepada semua makhluk, kepada alam semesta ini. Nah, bagaimana cara untuk menciptakan kedamaian bagi diri sendiri itu? Yang pertama kita harus yang namanya hatinya harus baik dan tidak menyesal. Ya, kalau kita tidak menyesal terhadap perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, nah itu pasti kita bisa damai. Tapi kalau perbuatan buruk bagaimana? Perbuatan buruk ya pasti pernah kita lakukan. Apakah perlu disesali? Perlu juga anak-anak. Boleh juga menyesal atas perbuatan buruk. Tetapi menyesalnya ya menyesal yang wajar. Tidak sampai terlarut. Tidak sampai berlebihan. Apalagi dengan menyesalnya menyakiti diri sendiri dan sebagainya. Itu tidak boleh. Ketika seseorang melakukan kesalahan ya menyesali boleh. Tapi harus berupaya. Bertekad supaya tidak mengulanginya lagi. Nah, kemudian harus gemar berbuat baik kepada siapapun dan juga memaafkan diri sendiri. Nah, tadi itu berkaitan dengan nomor satu. Setiap orang pasti punya kesalahan. Tapi kesalahan itu jangan sampai membuat diri ini semakin menderita. Ya, ketika kita berbuat salah, sadari bahwa kita berbuat salah, akui, terima dan harus berupaya.
berusaha untuk lebih baik lagi. Kemudian tidak berbuat jahat dan terus sungguh-sungguh. Ini penting sungguh-sungguh anak-anak dalam beraktivitas. Kalian sebagai seorang pelajar dalam belajarnya harus sungguh-sungguh. Supaya apa? Ya supaya mendapatkan nilai bagus. Loh Pak, ternyata saya sudah belajar sungguh-sungguh tapi nilainya nggak bagus. Tidak masalah anak-anak. Tapi kalau kalian belajarnya dengan sungguh-sungguh dan ternyata dapat nilai yang kurang bagus, kalian bisa sangat menyadari, oh iya, saya nggak dapat nilai bagus karena ini loh yang belum saya ketahui. Begitu ya. Sehingga nanti kalian punya introspeksi diri. Setelah introspeksi diri, kalian pasti akan berubah di next pertemuan berikutnya nanti. Ya. Kemudian yang keempat adalah kita harus punya kepuasan hati, kecukupan hati. Jangan banyak menuntut, jangan banyak menginginkan ini dan itu. Jangan iri terhadap teman-temannya. Ya. Kalau kita bisa merasa cukup, mempunyai handphone yang saat ini bisa untuk pembelajaran online ya sudah cukup. Mempunyai makanan yang bisa dimakan sudah cukup, seperti para biku itu. Ya, dengan punya kecukupan hati dan juga giat meditasi ini, maka dalam diri kita itu akan penuh dengan kedamaian. Anak-anak, diri kita akan damai. Ya, ketika diri kita damai, berarti pikiran kita akan sangat tenang anak-anak. Dengan pikiran yang tenang tentunya kita akan bisa melihat segala sesuatu itu dengan sangat jelas. Dengan berpikiran kepala dingin. Nah, berikutnya adalah cara menciptakan kedamaian. Tapi kedamaiannya ini bersama, yang lebih umum. Setelah diri kita penuh dengan kedamaian, sekarang yang berikutnya adalah menciptakan kedamaian untuk bersama, untuk jauh yang lebih banyak. Bagaimana caranya? Menjalankan Pancasila Buddhis nomor 1. Seperti tadi sudah Bapak info di awal, dengan menjalankan Pancasila Buddhis, maka tidak akan ada makhluk yang tersakiti. Mereka semuanya akan berbahagia, terlindungi. Kemudian akan selalu memprioritaskan perdamaian ini. Kalau ingin menciptakan kedamaian bersama berarti harus memprioritaskan perdamaian. Hidupnya juga harus rukun kepada saudara, kepada keluarga, kepada teman. Nah, kalau kita melaksanakan Pancasila Buddhis ini dari yang pertama sampai yang kelima, maka pasti orang-orang terdekat kita akan bahagia. Teman-teman kita pasti akan bahagia. Keluarga kita pasti akan bahagia. Orang yang mengenal kita pasti akan bahagia. Orang yang tidak mengenal kita pun pasti akan bahagia. Ya, itu kalau misalnya kita melaksanakan Pancasila Buddhis dengan baik. Dan yang ketiga adalah kita harus membalas yang namanya keburukan dari orang lain kepada kita dengan kebajikan. Ingat dari Parita Karaniya Metta Sutta bahwasanya kebencian itu tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Nah ini pun sama yang ketiga ini. Ketika orang lain berbuat buruk kepada kita, berbuat jahat kepada kita, ya kita senyumin saja. Selama itu tidak terlalu meneguhkan dengan diri kita bisa membalasnya dengan kebaikan. Ya, kebencian tadi harus dibalas dengan cinta kasih supaya bisa balance nanti. Ya, nah itu. Berikutnya yang keempat adalah kita harus mengembangkan, memancarkan cinta kasih dan kebijaksanaan kita kepada siapa? Kepada semua makhluk, terutama kepada orang-orang sekitar kita. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita itu yang sering berinteraksi kepada kita setiap saat. Betul ya? Nah, berikutnya yang kelima adalah cara menciptakan kedamaian bersamanya itu adalah dengan meminta maaf ketika salah dan berani memaafkan. Mau memaafkan ketika ada orang lain yang sudah berbuat salah kepada kita. Seperti orang tua kita lah. Orang tua kita itu maha pemaaf. Sejak kecil kita sudah banyak berbuat salah. Tapi orang tua tidak menyimpan dendam kepada anak-anaknya. Nah, kalian pun sama harus seperti itu. Supaya kedamaian bersama ini tercipta di lingkungan kalian tuh dengan cara yang sederhana tadi. Meminta maaf kalau bersalah dan juga memaafkan kalau ada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Jangan malah kita mencari kambing hitam ketika sudah berbuat salah. Harus mengakui kesalahannya tadi dan memperbaikinya setelah meminta maaf kepada orang yang sudah kita lakukan perbuatan yang kurang terpuji, kurang baik. Ya, itu adalah cara menciptakan perdamaian bersama untuk kebaikan bersama. Tadi yang di awal sudah untuk diri sendiri, yang ini untuk kebaikan bersama. Nah, dana maaf anak-anak. Dana maaf itu ternyata manfaatnya besar. Dana maaf dalam agama Buddha itu dikenal dengan abaya dana ya anak-anak. Nah, berkaitan dengan dana maaf ini anak-anak,
Kalau orang yang memiliki jiwa besar itu, ciri khasnya adalah mereka itu mau untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Seperti para pahlawan, para pemimpin-pemimpin kita itu, seperti itu anak-anak. Mereka para orang-orang yang berjiwa besar, ya, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf ketika berbuat salah, juga berani memaafkan orang lain ketika orang lain berbuat salah kepada kita. Tidak akan ada dendam. Jangan sampai menyimpan dendam, ya, karena kalau punya musuh itu tidak akan hidupnya tenang. Buddha mengatakan bahwasanya kalau kita punya 1.000 teman itu masih kurang. Tapi kalau kita punya satu orang musuh itu sudah kelebihan. Artinya apa? Artinya kita nggak boleh yang namanya memiliki musuh. Harus memiliki banyak teman. Ya. Nah, kemudian berikutnya kalau orang yang berani minta maaf atau memaafkan itu bukan orang yang lemah, tapi ia adalah orang bijaksana dan welas asih. Jadi abaikan saja. Kalau ada orang yang menganggap bahwa kalau misalnya ada orang yang berbuat salah dan meminta maaf, kemudian kamu memaafkan atau kamu dianggap kamu lemah, masa begitu aja nggak berani, abaikan saja. Ya, karena perbuatan baik yang perlu kamu lakukan ketika orang lain berbuat salah adalah berani memaafkan. Karena kalau nggak memaafkan adanya adalah dendam, kebencian. Kalau dengan hidup dengan kebencian tidak akan pernah bahagia. Kemana-mana pun pasti akan dihantui. Ya, contoh, misalnya di antara kelas 9 ini ada yang saling musuh-musuhan. Si A sama si B musuh-musuhan, saling membenci. Kemanapun si B pergi, pasti matanya ini mencari si A. Nggak tenang, was-was dia. Waduh, mau pergi ke wihara. Saya pergi ke wihara lah. Waduh, jangan-jangan nanti ketemu si A. Tuh, sudah sedih lagi kan? Baru berpikir loh, mau masuk ke wihara, jangan-jangan nanti ketemu si A. Matanya tertuju ke pintu, terus ada orang masuk terlihat, oh bukan si A. Ada yang masuk lagi, oh bukan si A. Ngeliatin terus ke situ, penuh dengan dendam di dalam pikirannya, sehingga tidak tenang. Itu. Nah, apalagi kalau nanti sampai tahu-tahu si A datang ke wihara, misalnya sama-sama ke wihara. Tambah sedih lagi, tambah tersiksa lagi batinnya. Nah, itu kalau orang yang tidak mau memaafkan. Ya. Nah, setelah kalian mengakui kesalahannya, meminta maaf ya, seperti tadi yang saya infokan di awal, kalian harus berani bangkit dari keterpurukan itu. Jangan biarkan kesalahan-kesalahan yang telah pernah kalian perbuat tadi itu adalah mengubah kondisi kalian menjadi jauh lebih buruk. Jangan, karena itu akan membuat diri kalian semakin menderita. Nah, berikutnya, penyesalan. Penyesalan itu kerap terjadi pada diri kita, anak-anak. Tidak bisa kita lepas dari yang namanya penyesalan. Boleh nggak sih kita menyesal? Seperti yang tadi Bapak infokan, boleh. Wajar saja. Ya, tetapi ketika menyesal kita harus jangan terlarut. Jangan sampai kita menyalahkan diri sendiri ini yang berlebihan. Sadari bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Yang pernah berbuat salah bukan hanya diri saya sendiri. Orang lain juga banyak melakukan kesalahan. Tapi ketika mereka berbuat salah, mereka langsung introspeksi diri dan langsung mengubah dirinya untuk jauh lebih baik. Orang lain seperti itu, saya pun harus bisa. Itu cara supaya diri kita tidak terlalu larut dalam penyesalan. Ya. Nah, bagaimana supaya kita nggak menyesal ya? Supaya kita nggak pernah menyesal, kita harus melakukan perbuatan kebajikan. Kalau kita selalu berbuat baik dengan sungguh-sungguh, kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, kita nggak akan menyesal. Bahkan kayak tadi, misalnya saya ceritakan tadi, kalian ketika ulangan belajarnya sudah sungguh-sungguh ternyata dapat nilai 90. Menyesal ya? Nggak usah menyesal. Ya, setidaknya kalian sudah mengetahui, oh 90 ini berarti ada salah satu. Kesalahannya di bagian sini. Oh, ternyata sini memang saya kelewatan dalam belajarnya. Menyadari itu sehingga kalian puas, bisa merasa puas, dan di ulangan berikutnya belajarnya jauh lebih giat lagi sehingga nanti dapat nilai yang sempurna. Begitu ya. Nah, kemudian kalau kalian bisa bersikap seperti itu tanpa adanya penyesalan tadi, kemudian mau menerima keadaan tadi karena kalian sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kalian tuh lakukan terus-menerus, diri kalian akan selalu terinspirasi. Ya, selalu terinspirasi untuk apa? Untuk tidak menyalahkan siapapun. Kalau ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ya, ada hal-hal di luar kendali kita, kita tidak jadi menyalahkan siapapun. Karena sudah menyadari
sudah belajar dengan sungguh-sungguh tadi, ternyata dapat nilai jelek, ya wajarlah, tidak apa-apa karena ini terlewati. Sehingga kalian akan terus menjadi inspirasi untuk lebih giat, giat, giat dan jauh lebih sungguh-sungguh lagi ketika mengerjakan sesuatu. Nah, terkait kebahagiaan sejati sekarang. Nah, kebahagiaan sejati itu anak-anak, eh, kebahagiaan sejati itu letaknya bukan di bagian harta. Orang banyak harta bahagia, betul. Ya, betul orang memiliki harta, memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan bahagia, betul. Tetapi kekuasaannya itu hanya sesaat. Kenapa sesaat, Pak? Karena anak-anak kalau orang yang memiliki banyak materi, banyak kekuasaan, kemudian banyak harta benda yang lainnya, dia akan bahagia. Tetapi diliputi kebahagiaannya dengan keserakahan, dengan ketamakan, kebencian. Contohnya begini, ada orang yang misalnya menginginkan barang apa ya misalnya ya sepeda motor yang paling terbaru. Nah, ketika dia sudah bersusah payah bekerja, dapatlah sepeda motor itu. Apakah sudah cukup? Ternyata belum. Ada temannya punya mobil yang bagus, pengen lagi. Berusaha lagi, mengejar lagi dapat mobil. Sudah dapat mobil, sudah puas? Belum juga, menginginkan terus. Nah, itu adalah kebahagiaan materi, harta, benda, tahta tadi, kekuasaan. Itu tidak membuat dia menjadi puas. Karena kebahagiaan materi itu banyak mengandung ketamakannya, kebenciannya, keserakahannya. Bahkan kalau kita melihat di politik itu biasanya banyak orang pengen berkuasa, pengen menjadi pemimpin tapi dengan cara menendang sana sini. Dengan menjerumuskan teman-temannya, lawan-lawannya itu kan tidak baik. Ya. Nah, kebahagiaan sejati itu letaknya bukan pada harta, bukan pada kedudukan, bukan pada kekuasaan, tetapi dalam diri sendiri ini. Ya, dengan cara mempraktekkan 5 tadi yang di awal tentang kedamaian, kebahagiaan dalam diri. Salah satunya adalah merasa puas. Merasa puas terhadap apa yang kita miliki. Saat ini punyanya ini ya harus disyukuri. Begitu ya. Nah, baik anak-anak, Bapak rasa cukup sampai sini mengenai penjelasan tentang hidup damai ini. Nah, sekarang kalian coba klik link yang ada di setelah video ini nanti ya. Nanti kalian langsung diarahkan untuk ke Google Form dan Bapak berharap kalian mengerjakan dengan benar-benar ya, dengan teliti supaya mendapatkan nilai yang bagus, kalian bisa menggunakan catatan minggu lalu sebagai patokannya, ya, sebagai pedomannya. Baik, Bapak rasa cukup sampai sini pembelajaran pendidikan agama Buddha pada hari ini. Bapak ucapkan terpujilah Buddha, Namo Buddhaya.